Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong pada uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Diki Rahmaneldi. Saya mengajar di kelas 4 SDN 16 Tarodipo, Kota Bukit Tinggi. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring. Praktek pembelajaran hari ini saya laksanakan pada kelas 4 dengan materi tema 4, subtema 3, pembelajaran 6. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Allah yes. Begitu semangat anak-anak Bapak untuk mengikuti pembelajaran hari Ini. Ya, gimana kondisinya? Sehat semuanya? Sehat. Ada yang sakit? Ya. Tidak. Tadi pagi ada sarapan sebelum sekolah? Ya, anak-anak Bapak semuanya. Sekarang sebelum kita mulai, silakan Razik pimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, semua posisi siap. Gimana? Kata ketua kelas kita siap. Nah, gimana siap? Berdoa dimulai. Semoga dengan kita berdoa bisa dilancarkan oleh Allah kegiatan pembelajaran kita hari ini, dan apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum kita memulai pelaksanaan pembelajaran, untuk tempat duduknya dirapikan. Anak-anak Bapak harus duduk dengan rapi sebelum mengikuti pembelajaran. Jangan dirapikan lagi. Untuk benda-benda yang tidak kita gunakan dalam pembelajaran tolong disimpan di dalam tas, ya. Nah, anak-anak Bapak semuanya, terlebih dahulu Bapak akan mengambil absen. Nanti seperti biasa, siapa yang Bapak panggil tolong angkat tangannya, ya. Bapak mulai. Aisyah Nurnaini Putri, ya. Akbar Anugrah Ilahi, ya. Ali Imran, Aurelia Aresia, ya. Nazila Raya, Pak. Dewi Kartika, Dion Muhammad, ya. Eka Ramadhani, Pak. ya. Elsya Aprilia, ya. Fatul Aditya, Pak. ya. Fitri Keisha, ya. Gilang Zalika, Pak. ya. Kaisha Ilma, ya. Kenzi Ramasya, Enggak ada, Pak. ya. Kemudian Lutfia hadir, Muhammad Nabiu, Ada, Pak. Muhammad Raka, Pak. Muhammad Yusuf, Ada, Pak. Muhammad Razik, Najwa Anissa, Ada, Pak. Nanda Indah Kaswari, Ada, Pak. Naura Zafira, Ada, Pak. Kaira Putri, Rafa Meza, Ada, Pak. Zia Fatina. Ada, Pak. Ya, berarti satu orang teman kita yang tidak hadir, kita doakan semoga Kenzi dan
dapat segera hadir ke sekolah lagi anaknya, bergabung bersama kita kembali ya. Anak-anak Bapak semuanya, Bapak ingin tanya terlebih dahulu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak Bapak datang ke sekolah ya. Datang ke sekolah dengan tujuan apa? Belajar. Apa yang kita tuntut di sana? Kita menuntut ilmu supaya apa? Supaya pintar. Apakah bisa kita lakukan pembelajaran itu dengan suasana hati yang lesu? Dengan hati yang tidak senang? Iya. Apakah bisa? Bagaimana suasana hati kita? Harus senang, harus gembira. Coba anak-anak Bapak supaya lebih semangat lagi. Jika Bapak sebutkan yel-yel, masih ingat yel-yel 4B? Oke. Yuk kita coba Bapak sebutkan yel-yel 4B, semuanya serentak mengikuti yel-yel anak ya. Yel-yel 4B. Kamilah kelas 4 rajin dalam belajar, hormat kepada guru, kelas 4 istimewa. Kami ingin juara, saya ibu bahagia. Kelasnya sang juara, Kamilah kelas 4 rajin dalam belajar, hormat kepada guru, kelas 4 istimewa. Kami ingin juara, saya ibu bahagia. Kelas 4 kelasnya sang juara, kelas 4 kelasnya sang juara. Kelas 4B. Hebat, sang juara. Nah, anak-anak Bapak semuanya, yuk tepuk semangat. Itu dia. Anak-anak Bapak yang semangat, mudah-mudahan lebih dibukakan pikirannya dan menjadikan pembelajaran ini menjadi menyenangkan. Ya. Nah, sekarang untuk kegiatan selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Ya, ayo kita perhatikan di depan sebuah lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu merupakan apa nak? Lambang negara Indonesia. Mempunyai berapa sila? 5. Itulah yang menjadi pokok utama negara kita, menyatukan negara Indonesia. Ya, sama-sama kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, itu jangan sebuah lagu Garuda Pancasila. Siapa di sini yang tidak hafal kelima silanya? Oh, Bapak yakin anak-anak Bapak kelas 4 semuanya sudah hafal ini. Karena apalagi sering kita baca setiap kegiatan apa? Upacara. Setiap kegiatan upacara bendera. Ya, anak-anak Bapak semuanya, untuk kegiatan kita literasi hari ini, di sini ada sebuah cerita. Bapak punya sebuah cerita dongeng. Cerita tersebut itu akan ada yang bisa kita ambil hikmahnya. Mari sama-sama kita saksikan dan nanti akan Bapak tanya apa hikmah dari cerita tersebut ya. Cerita ibu. Ya, judulnya tidak boleh malas. Ya. Sekarang ibu akan bacakan cerita kancil tidak boleh malas. Ayo Bu, cepat ceritakan. Diva tidak sabar. Iya, Pupus juga Bu. Tidak boleh malas. Pagi yang cerah, matahari yang bersinar dan terlihat suasana langit yang begitu cerah. Panasnya. Bagaimana aku cari makanan kalau cuacanya panas begini? Nanti mulutku rusak dan aku jadi
tidak mau. Baiklah, aku terbantu. Merak berpikir untuk mendapatkan makanan tanpa kelelahan dan juga kepanasan. Saya mungkin yang Tuhan makan pohon sakit. Bohong. Kamu memampakkan kami kan? Kamu sebenarnya masih bisa terbang. Buktinya kamu bisa sampai di sini. Pura-pura maafkan aku. Aku manfaatkan kalian cari makan. Aku hanya tahu terburu berusaha karena sedang matahari. Tolong aku pura-pura kerbau, maafkan aku. Baiklah. Kerbau juga bersedia akan membantu Merak untuk menyingkirkan batang pohon. Terima kasih kerbau. Sama-sama Merak. Habislah aku. Pasti aku dimarahi. Merak. Bagaimana rasanya terluka yang sebenarnya? Sakit sekali Tuan. Sekarang sayapku tidak bisa digunakan. Sekarang kamu harus mandiri. Tidak boleh memanfaatkan kebutuhan untuk mencarikan makanan. Baik Tuan. Kini dengan sayap satu, Merak harus mencari makanannya sendiri. Kasihan ya Bu, Merak tidak bisa terbang lagi. Iya, kasihan sekali. Kita juga tidak boleh malas, apalagi berbohong kepada orang lain, ya? Ya, Halo teman-teman. sebuah cerita yang begitu banyak hikmahnya ya. Cerita Merak, kerbau dan juga kura. Ya, di dalam cerita tersebut bagaimana yang terjadinya? Siapa yang tahu? Memanfaatkan kerbau dan bau. Apa yang terjadi? Memanfaatkan kerbau. Memanfaatkan kerbau. Siapa yang memanfaatkan? Merah. Merak berpura-pura sakit supaya apa? Supaya dapat makan. Ya, supaya mereka bisa memanfaatkan kerbau dan juga kura-kura untuk mencarikan makan, sehingga Merak nggak susah lagi, nggak perlu kena sinar matahari, nggak perlu kecapean. Tapi apakah boleh tindakan seperti itu? Tidak. Itu merupakan salah satu sifat malas. Sifat malas itu tidak boleh kita lakukan, apalagi kita yang masih pelajar. Anak-anak Bapak kalau udah mulai malas, apakah nilainya bisa naik? Tidak. Juga berpengaruh terhadap nilai. Misalkan lagi bikin PR di rumah, kalau sedang malas, apakah PR-nya bisa selesai? Tidak. Jadi apakah boleh kita tiru sifatnya Merak? Tidak. Ya, kita boleh berbohong, tidak boleh malas, dan memanfaatkan orang lain. Selagi kita bisa, kita lakukan sendiri. Ya, nak ya. Jadi, anak Bapak semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, pada materi kita tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Ini materi yang terakhir lagi pada subtema 3, yaitu pekerjaan orang tuaku pada pembelajaran ke-6. Ya, ini materi kita terakhir sebelum nanti kita memasuki ujian akhir semester 1. Ya, anak-anak Bapak semuanya, pada pembelajaran kali ini ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Waktu pembelajaran 1 masih nggak cerita tentang tupai dan ikan gabus? Masih. Ya, di sini tujuan pembelajaran kita adalah pertama, dengan mengamati cerita tupai dan ikan gabus tersebut, kita akan menyimpulkan isi cerita tersebut dengan pendapat pribadi. Kemudian kita dengan mengamati cerita, kita akan dapat menganalisis pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Apa itu pesan moral? Tahu anak-anak Bapak apa itu pesan moral? Apa yang kita dapatkan? Ya, hal-hal baik yang diberikan untuk kita atau pesan yang baik yang dapat kita ambil, ya, nak, ya. Kemudian nanti kita akan ada berdiskusi kelompok, ya, untuk menentukan pesan moral tersebut sesuai dengan isi cerita. Kemudian kita melakukan tanya jawab terkait nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu sila ketiga. Siapa yang tahu sila ketiga? Persatuan Indonesia. Terkait sila tersebut masih tentang cerita tupai dan ikan gabus, barulah kita akan menganalisis hasil sikap baik dan tidak baik. Nanti Bapak akan tampilkan kembali cerita tupai dan ikan gabus ke depannya, barulah kita akan tentukan
sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Jadi pada mata pelajaran kita kali ini kompetensi akan dicapai pertama pada bahasa Indonesia, yaitu cara mengungkapkan pendapat pribadi, di mana kita akan menentukan sebuah pesan moral. Kemudian pada materi PPKN mengenai makna simbol dengan sila-sila Pancasila. Maka di sini kita akan menentukan sikap baik dan sikap tidak baik. Ya, anak-anak Bapak semuanya, pertama nanti kita akan melaksanakan pembelajaran pertama dengan mengamati sebuah cerita tupai dan ikan gabus kembali. Setelah itu anak-anak Bapak akan duduk berkelompok ya. Setelah duduk berkelompok kita akan melakukan yaitu mengerjakan LKPD terkait pertama tentang pesan moral dan juga sikap baik dan tidak baik. Di sini kita akan mengetahui begitu apa saja pesan moral yang bisa kita ambil, sikap baik dan sikap tidak baik sesuai dengan cerita. Setelah itu bahkan di lingkungan sekolah pun kita juga akan tentukan contoh sikap baik dan sikap tidak baik. Kira-kira antara sikap baik dan tidak baik mana yang harus kita lakukan? Mana yang harus kita hindarkan? Yang tidak baik. Ya, anak-anak Bapak semuanya, pada pembelajaran 1 kita sudah mempelajari yaitu cerita sebuah tupai dan ikan gabus. Kita sudah membuat sebuah peta konsep di mana cerita awalnya gimana, siapa yang masih ingat? Ya, gimana cerita tupai dan ikan gabus yang pertama waktu pembelajaran 1? Coba ini ikan gabusnya kesakitan. Ya, apa lagi siapa yang masih ingat? Dan tupai menolongnya. Tupai menolong mencarikan hati ikan hiu. Oh iya, tupai mencarikan hati ikan hiu sebagai apa? Obat untuk menolong gabus. ya menolong ikan Gabus. ya. Anak-anak Bapak semuanya, jadi di sini apakah kamu masih ingat cerita tentang tupai dan ikan gabus? Mari kita temukan pembelajaran berharga pada cerita tersebut. Silakan anak-anak Bapak semuanya, Bapak akan ulangi lagi cerita tupai dan ikan gabus. Mari kita amati dengan seksama. Kisah tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Sesampainya di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Ini sebuah cerita yang memiliki makna yang juga besar ya nak ya. Di sini ada sebuah pesan moral. Kira-kira menurut anak-anak Bapak semuanya, ikan gabus tersebut memiliki karakter yang seperti apa? Buruk baik. Ikan gabus ya memiliki sikap yang baik, mempunyai sahabat yang juga baik. Ya, mereka menjalin persahabatan yang baik bersama hewan yang satunya lagi yang dikenal dengan tupai. Mereka walaupun berbeda alam menjalin persahabatan yang baik. Dan karakter sifat tupai kira-kira bagaimana? Ya, tupai mau untuk menolong ikan gabus walaupun rintangannya sangat berbahaya. Terbayang bahkan bagaimana cara tupai bisa mendapatkan hati ikan hiu tersebut. Namun karena kecerdikannya, dia masuk ke dalam buah kelapa yang sangat keras, masuk dia ke dalam. Kemudian ketika buah kelapa itu dimakan ikan hiu, dia keluar tanpa terluka karena dia dilindungi oleh buah kelapa tersebut. Ya, begitu hebatnya tupai untuk mendapatkan obat untuk sahabatnya yaitu ikan gabus. Ya, anak-anak Bapak semuanya, di sini kita akan menemukan
sebuah pesan moral ya nak ya. Kira-kira nanti akan kita lakukan dengan cara berkelompok. Coba anak-anak bapak siapa yang ingin bertanya terkait cerita tupai dan ikan gabus? Cerita Bapak awalnya ini. apa Pak tadi Pak? Ya, cerita awalnya ketika ikan gabus dan tupai menjalin sebuah persahabatan. Kemudian si tupai melihat ikan gabusnya sakit. Ketika sakit, apa yang dilakukannya lagi? Ikan gabus meminta bantuan kepada tupai untuk mencarikan Hati mati ikan. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada? Tidak ada lagi, nah? Ya, anak-anak bapak semuanya untuk kegiatan kita selanjutnya, ya. Ya, jadi inti dari cerita tupai dan ikan gabus itu ya adalah kita harus menjalin persahabatan yang sangat baik, sangat erat, ya anak-anak bapak semuanya. Terutama anak-anak bapak di kelas 4 UB ini harus mempunyai persahabatan yang baik. Apabila ada teman yang kesusahan, apa yang kita lakukan? Menolong. Apabila ada teman yang terjatuh, kita bantu. Apabila ada teman kesusahan, kita tolong. Itulah arti dari persahabatan. Ya. Jadi di sini kita akan menemukan sebuah pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus tersebut. Namun untuk mencarinya Bapak ingin berkelompok sesuai dengan posisi tempat duduk sekarang. Anak-anak Bapak langsung berkelompok seperti ini. Dimulai dari ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, 4 dan kelompok 5. Ya anak-anak Bapak semuanya silakan duduknya lebih rapi-rapi berkelompok dengan teman-teman berkelompoknya. Nah, jadi selain pesan moral, nanti bersama kelompok kita juga akan menemukan sebuah sikap baik. Kira-kira apa saja sikap baik yang terdapat dalam cerita tersebut dan apa saja sikap yang tidak baik di dalam cerita tersebut. Ya, anak-anak Bapak, di sini ada sebuah LKPD, ada LKPD 1 dan LKPD 2. Di mana LKPD 1 menuntut kita untuk menemukan sebuah pesan moral. Namun terlebih dahulu, anak-anak Bapak menyimpulkan cerita tersebut. Dari cerita yang didengar, tolong disimpulkan bersama-sama. Setelah itu temukan pesan moral dari cerita tersebut. Dan terakhir, menemukan pesan sikap baik dan sikap tidak baik. Ya. Siapa yang menulis? Ya, tunjuk dia satu orang nulis, yang lain ikut menuliskan cerita. Nah, silakan dibuatkan nama kelompoknya. Bapak harap satu orang yang menulis, yang lain juga ikut memikirkannya. Ya, siapa yang tidak aktif itu akan mendapat nilai keaktifannya yang rendah. Boleh nama kelompok ini yang buat kelompok 1, kemudian 3, kemudian di bawahnya nama anggotanya. Nah, kemudian pada LKPD 1 silakan dibuatkan hari dan tanggalnya, yaitu sekarang hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022. Ya. Nah, pertama tuliskanlah kesimpulan dari cerita tersebut ya. Dia tidak mau pikiran. Dia mau
perhatikan pada LKPD 2, di sini pertama sikap baik dan tidak baik itu sesuai dengan cerita pada tupai dan ikan gabus. Dan pada nomor 3, sikap baik dan tidak baik itu yaitu adalah sikap baik dan tidak baik yang ada di lingkungan sekolah. Sikap siswa tersebut itu yang dituliskan pada LKPD 2. Ya. Jika ada yang tidak mengerti, boleh tanya langsung sama panitia. Ya, dibuat cerita kalau itu kembali sesuai dengan apa yang anak bapak tadi lihat. Nah, sekarang untuk kesimpulannya dituliskan kembali cerita tupai dan gabusnya, tapi nggak usah terlalu panjang. Kesimpulan dari awal. Cerita tupai dan gabus ini kan udah kita masih ingat. Dituliskan cerita itu kembali, tapi nggak usah terlalu panjang. Nah, ayo gimana semuanya? Sudah selesai? Sudah, ayo dengan posisi yang tertib, tampilkan di depan. Anak-anak bapak silakan untuk kelompok 4 menampilkan hasilnya. Ya. Ya, bacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Semuanya memperhatikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari 12 ekor tupai dan ikan gabus. Mereka menjalin persahabatan di Kalimantan Barat. Mereka selalu bermain bersama, memberikan hati ikan hiu, pada ikan gabus. Besokan harinya ikan gabus terlihat seekor kembali mandi dan mereka bermain bersama lagi. Ya, betul sekali. Cerita ikan gabus dan juga tupai. Ya, kira-kira semuanya tolong diperhatikan, nanti kan bapak tanyakan tanggapannya. Menurut Raka, bagaimana kesan moral dari cerita tersebut? Harus saling tolong menolong. Apakah betul? Harus saling tolong menolong. Kemudian mengenai sikap yang baik dan tidak baik dan cerita tadi, gimana sikap baiknya? Iya, karena tupai menolong sahabatnya. Namun ada sikap tidak baik, apa itu? Iya, tupai membunuh ikan hiu untuk diambil hatinya. Kemudian coba di lingkungan sekolah gimana kan?
bermain bersama. Ya, betul sekali. Sikap tidak baiknya menertawakan orang terjatuh. Itu boleh kita lakukan? Tidak. Ya. Gimana anak-anak Bapak dari kelompok 1 ada tanggapan? Kelompok 2 ada tanggapan? Kelompok 3? Kelompok 5 gimana, ada tanggapan? Tidak, berarti sudah betul sekali yang dibuat Daraka. Silakan tepuk tangan Daraka. Ya. Dari semua kelompok Bapak perhatikan kesimpulan yang dibuat itu sudah sesuai dari awal cerita sampai pada akhir cerita. Kemudian pesan moral yang kita ambil yaitu kita harus hidup saling tolong menolong. Ya, anak-anak Bapak semuanya. Kemudian anak-anak Bapak semuanya, dari kelima penampilan tersebut, coba sikap yang baik yang harus kita lakukan sesuai cerita apa? Ya. Sikap tidak baik tidak membunuh atau menyakiti orang lain, atau seperti tupai yang menyakiti ikan di lingkungan sekolah juga ada. Pertama, sikap baik kita bisa menolong teman, bermain dengan teman. Namun sikap tidak baiknya menjahili teman, mendorong teman gimana? Tidak boleh. Memukul teman? Ya juga tidak boleh. Jadi anak-anak Bapak semuanya dari kelima penampilan tadi semuanya sudah menampilkan yang terbaik. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Jadi dari kelompok 1 sampai kelompok 5 itu sebenarnya hampir bagus. Namun kelompok 1, 2, dan 3 buat kesimpulannya cuma sedikit, tidak apa-apa. Namun 4 dan 5 membuat kesimpulannya panjang. Ya, Bapak suka dengan kesimpulannya. Nah, gimana? Ada pertanyaan tentang cerita tupai dan bagus? Ada? Kemudian untuk pelajaran kita hari ini, karena materi kita tentang pesan moral dan juga sikap itu sudah selesai kita laksanakan. Sebelum mengakhiri, Bapak ingin tanya dulu, apakah ada yang ingin bertanya tentang pelajaran kita hari ini? Sudah paham semuanya? Sudah? Nah, jadi dari pelajaran hari ini kita dapat mengambil kesimpulan, biasakan hidup saling tolong menolong, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan dimanapun kita berada. Namun kalau ingin menolong orang lain, apakah boleh menyakiti orang lain? Tidak. Itu merupakan sikap yang tidak baik. Jadi gimana? Ada yang mau bertanya? Tidak. Karena semuanya tidak ada yang mau bertanya, sekarang Bapak yang ingin bertanya kepada anak-anak Bapak semuanya di dalam bentuk soal evaluasi langsung dikerjakan di sini, ya. Nah, hati-hati dalam menjawab soal. Tidak ada yang terburu-buru, nanti salah dalam menjawab. Waktunya 2 menit lagi. Ya, yuk. Bagi yang sudah selesai boleh kumpul ke depan. Anak-anak Bapak semuanya. Ya, tepuk semangat. Coba kita sebelum mengakhiri pembelajaran dari cerita tadi itu soal pertama, siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Tupai tersebut. Sikap tupai kira-kira bagaimana? Iya, pemberani. Nah, anak-anak Bapak semuanya,
Dari kegiatan pembelajaran hari ini Bapak melihat semua kelompok dan semua siswa sudah bersikap dan berperan aktif. Maka Bapak kasih ucapan selamat untuk 4B ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membantu anak-anak Bapak sukses ke depannya. Ya, untuk kegiatan kita selanjutnya, nanti anak-anak Bapak di rumah tolong diulang-ulang lagi materi pembelajarannya, karena hari ini adalah hari pembelajaran terakhir kita, di mana sudah masuk pembelajaran 6. Maka untuk besok kita akan mulai membahas-bahas soal ujian lagi, persiapan untuk ujian. Kemudian kemarin Bapak ada kasih PR, ada dikerjakan? Siapa yang belum selesai? Nah, nanti diselesaikan PR-nya di rumah supaya besok bisa kita bahas. Ya. Nah, coba sebelum pulang anak-anak Bapak harus duduk tertib dulu. Di depan anak-anak Bapak bisa melihat sebuah lagu daerah. Ya, ini kegiatan kita sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akan menyanyikan sebuah lagu daerah. Semuanya boleh diperhatikan ke depan. Kira-kira apa lagunya? Menjawab di mati. Itu lagu Kampung dan Jawa Jimanto. Lagu daerah mana? Nggak mungkin ada yang sini yang nggak tahu lagu Kampung dan Jawa Jimanto. Nah, anak-anak Bapak semuanya, karena kita telah menyanyikan lagu daerah, maka berakhir pula kegiatan kita pembelajaran hari ini. Sebelum anak-anak Bapak pulang, silakan dibereskan dulu tempat-tempatnya. Silakan anak-anak Bapak semuanya, Razik, boleh disiapkan lagi.